Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita teguhkan ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita awali dengan kita memperkatakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Mari kita katakan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan Allah, memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Amin. Mari kita doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur atas penebusanmu, atas pemeliharaan Tuhan, atas pengajaran Tuhan, didikan Tuhan, dan Tuhan yang terus membawa kami menuntun ke dalam kebenaran. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amen. Seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, sehingga kami layak datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, pelayan-pelayan para imam yang melayani hari ini. Tuhan, kiranya oleh karena kasih karuniamu, perkenanmu yang melingkupi mereka, sehingga mereka bisa melayani dengan segenap hati, melayani dengan perkenan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk juga membawa firman hari ini, pakai lidah bibirnya, sehingga benar-benar apa yang disampaikan adalah kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan jemaat, untuk berkomunikasi dengan jemaat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu hari ini Tuhan. Mereka yang hadir dengan kerinduan terhadap Tuhan. Tuhan, lawat kami semua, sehingga oleh lawatan-Mu kami berubah. Oleh lawatan-Mu mukjizat terjadi, sehingga semuanya akan mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Jadikan kami menjadi bapak-bapak rohani dan anak-anak rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan bentuk karakter, Tuhan bentuk komitmen kami, sehingga kami benar-benar mengalami yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini pun berdoa untuk anak-anak kekasih Tuhan ini. Tuhan, kiranya Tuhan penuhi anak-anak dengan roh hikmat dan wahyu. Amin. Untuk semakin mengenal dengan benar akan Tuhan. Tuhan kiranya membentuk mereka bertumbuh di atas dasar Kristus yang terus Tuhan lakukan melalui para guru-guru sekolah minggu. Anak-anak ini bertumbuh dengan benar. Terima kasih Tuhan, anak ini akan semakin lama akan semakin cerdas, semakin lama semakin rindu akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera memulai ibadah kami dengan hormat, takut, dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini hati kami limpah dengan pujian dan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh masuk di bulan November 2024
Penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami di 10 bulan perjalanan kami di tahun 2024. Untuk pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling panjang. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mari katakan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak puji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, Kau sungguh indah tiada tara. Mari naikkan pujian ini dengan segala kebanggaan kita. Kami takjub akan karya-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Bapa yang kekal. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Serukan, ku kagum hormat akan Engkau. Pada pagi hari ini kagum akan Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Jemaat saja katakan, ku kagum, ku kagum. Tangan kami terangkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Suara kami angkat karena kami akan karya-Mu, akan kasih-Mu. Haleluya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Ku kagum akan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku kagum hormat akan
Tuhan, Kau yang bersemayam di atas pujian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Serukan jemaat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri dan angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau, sungguh kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi angkat rohmu, lebih lagi angkat hatimu. Sembah Dia. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak dimuliakan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great. Serukan, is our God. All we see, how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. How great. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, muliakanlah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. How great is our God. Never abone, never abone. You are worthy of our praise. Amen. And see how great is our God. Mari Surabaya dengan lebih berapi-api katakan, Nema Mabone. Haleluya. Nema Mabone. You are worthy. You are worthy of our praise. Hallelujah. How we see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Mari lebih lagi sembah Dia. How great, come on. How great is our God. Amen. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Pada pagi hari ini kami boleh berapi-api memuji-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi Padang Daun. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap pribadi, bahkan setiap keluarga. Sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great
our God. All we see how great, all we see, and all we see how great. Sekali lagi, and all we see how great. Bersama-sama katakan, He's our God. Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang tidak pernah gagal. Yang kami sembah di dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi. Ini bulan November, so semakin dekat dengan Desember, saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita. Amin. Haleluya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan guru batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. Bersama dengan choir, jemaat semangat ya, haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dialah gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Raja segala raja. Kekuatanku, Dialah perisaiku, Dia gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja. Amin. Puji Tuhan. Di antara kita ada satu ibu-ibu yang pertama kali ibadah hadir di DSM Surabaya. Kita sambut Ibu Rita. Yang dekat dengan Ibu Rita bisa tolong beri salam. Yang Ibu Rita yang mana ya? Bisa angkat tangan Ibu. Iya, Ibu Rita ini pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Lalu yang sebelahnya Ibu Titis. Betul ya? Kalau Ibu Titis sudah 2 kali ibadah. Betul Ibu Danu? Kalau Ibu Titis sudah 2 kali ibadah. Kalau Ibu Rita pertama kali ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Kita rindu kursi-kursi yang masih kosong dipenuhi ya. Amin. 2025 Pondok Daud harus full. Amin. Amin. Kalau perlu 2 kali ibadah. Wow, mantap. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey. Mari bersama-sama angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki. Ayo jangan sungkan-sungkan jemaat. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Serukan, sedihkan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan bersama-sama dengan semangat kita. Amin, haleluya. Sekali lagi katakan, angkatlah suaramu, pujilah, puji dan serukan nama Yesus. Mari kita tanggalkan semua beban kita, masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. Tuhan suara, boleh masuk. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorailah, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sebelum duduk, sekali lagi tepuk tangan yang panjang dan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, Dialah terang hidup ini. Pujilah Dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanyalah Dia, Tuhan dan
syukur dan yakinlah Dia selalu kan mendengarmu. Peganglah tangan Tuhan, Dia akan memberkati. Damai sejahtera menyertai sepanjang hidupmu. Meski beban berat, namun kasih-Nya tak lenyap. Jadikanlah Yesus tanggoda aku, hari ini pun di hari nanti. Hanya Dia, Tuhan dan sahabatku. Ucapkanlah syukur, dendangkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu, karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Karena kasih-Nya hari esok pasti ceria, pasti ceria. Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat paduan suara. Kiranya pujian ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta M. Sudidarma sudah hadir bersama dengan kita. Kesehatan Tuhan berikan bagi hambanya dan juga Ibu Mika, sehingga kita boleh hadir bersama-sama dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, banyak di antara kita sekali lagi yang siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh kita percaya Tuhan yang besar ada di tempat ini. Amin. 10 November Hari Pahlawan, satu hari besar khususnya bagi kota Surabaya tentunya. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang besar yang sudah memberkati Surabaya, terlebih memberkati Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama berdiri dan katakan, ya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat saja katakan dengan suara keras, ku hidup percaya, ku hidup. Benar Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi jemaat saja, aku punya sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terhubung denganmu,
terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, ya Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang mau terhubung dengan Tuhan, berikan tepuk tangan yang panjang bagi Dia. Haleluya. Bukan hubung denganmu, ya Tuhan. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa dalam surga, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami keluarga Allah yang Kau tempatkan setiap kami dalam keluarga besar DSJM. Kami sepakat hadir untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu setiap hari sampai dengan hari ini, Engkau telah kerjakan semuanya itu karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah ibadah kami Tuhan sebagai korban syukur di hadapan-Mu, agar nama-Mu lah yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, diserukan Tuhan. Agar setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Agar setiap orang yang belum percaya menjadi percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah setiap kehidupan kami menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini. Karena kami percaya Engkau melawat negeri dan bangsa kami, mempersiapkan gereja-Mu Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu untuk menjadi berkat bagi negeri dan bangsa kami. Engkau yang telah tetapkan Indonesia menjadi bangsa yang terpilih untuk menjadi berkat di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah setiap kami Tuhan penurut-penurut firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi dasar hidup kami. Sehingga setiap kami tidak hanya mendengar dan mengerti, nampak dalam kehidupan kami setelah ibadah di hari-hari kami. Engkau melihat kami berjalan seturut dengan firman-Mu, menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami ada. Sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menolong setiap kami untuk memberikan kami mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tepuk tangan lagi yang semangat. Shalom. Selamat pagi semuanya saudaraku. Izinkan saya belajar berdiri. Saya telah melatih sejak minggu lalu
Di Malang, Tuhan mampukan saya menyampaikan firman 3 kali dengan berdiri. Semua menjadi nyata bahwa pertolongan atau pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari sekali lagi boleh yang semangat bertepuk tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Setiap kali kita mendengar tentang bulan September, Oktober, November, Desember, pasti arah pikiran kita itu sudah kepada akhir tahun. Memberikan kepada kita peringatan, pengertian bahwa kita sedang masuk di akhir tahun. Apalagi ketika sekarang kita sudah pasti memasuki pada bulan ke-11. Bulan pembapaan. Bulan di mana Tuhan akan melakukan lawatan yang luar biasa. Di mana roh Elia akan didatangkan untuk terjadinya pemulihan hubungan antara bapak dengan anak, antara anak dengan bapak. Bukan saja bapak dan anak jasmani, tetapi bapak dan anak rohani. Tuhan merindukan satu suasana, situasi, kondisi yang kondusif. Yaitu yang disebutkan sebagai fase pemulihan. Tuhan menghendaki sebelum dia datang kembali kali yang kedua, dia sebenarnya merancangkan menggenapi agendanya untuk terjadinya pemulihan. Dan itu semua bergantung kepada saya dan saudara meresponnya. Tidak ujuk-ujuk terjadi di pihak Tuhan. Tuhan sudah membuka fase, tahapan, agendanya, proyeknya. Sekali lagi bergantung kita merespon atau tidak. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin kepastian bahwa semua saudara yang hadir pagi hari ini siap meresponnya. Masih 13 orang saja Pak Februari. Ini tambah kira-kira sampai 25 nih. Saya serius saudara. Karena jangan sampai firman Tuhan itu diberitakan. Itu hanya menjadi sebuah kebiasaan. Masa ibadah nggak ada firman? Masa kita orang Kristen tidak dengar firman? Masa orang Kristen tidak baca firman? Yang penting sebenarnya adalah oleh firman itulah kita diberikan petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh. Ibarat saya, saudara berkendaraan. Di setiap jalan yang kita akan tempuh, di situ ada rambu-rambu, petunjuk-petunjuk, dan cara-cara kita bagaimana kita mesti berkendara dengan selamat. Kecenderungan yang terjadi yang saudara dan saya lihat hari-hari ini, sudah jelas rambunya, tapi dilarang, dilanggar, diterobos tanpa memerhatikan itu yang seharusnya kita ikuti. Saya berharap itu hanya terjadi di dunia nyata sana, di luar sana. Tapi saya sungguh berharap saudara di tempat ini sudah menjadi bangsa yang terpilih. Saudara dipakai menjadi garam dan terang dunia. Saudara harus menjadi contoh dan teladan bagi mereka di luar sana. Mari. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan, tolong media tayangkan Kisah 15 ayat 15 sampai 17. Ini salah satu pula yang akan dijadikan tanda, ya, persiapan akan datangnya Tuhan pada kali yang kedua. Kisah
15:15, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya, baca bersama saya, 1, 2, 3. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. 18. Yang telah diketahui dari sejak semulanya. Katakan amin. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan mengendaki gerejanya kembali menjadi pondok Daud. Supaya bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku Yesus itu Tuhan. Syaratnya apa? Bangun kembali gereja Tuhan sebagai pondok Daud. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita nggak merespon, tidak masuk pada fasenya Tuhan, pada tahapannya Tuhan, pada proyeknya Tuhan, kita akan hanya gigit jarinya. Karena kita hanya menempatkan diri sebagai penonton, bukan pemain, bukan pengikut, bukan peserta. Saudaraku yang kasih Tuhan, gambaran pondok Daud adalah satu tempat di mana umat Tuhan suka memuji, suka menyembah, suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar kehidupan mereka tidak lagi serupa dengan dunia. Mazmur 1 ayat 1-3 itu yang akan ditargetkan kalau kita bangun pondok Daud. Tolong bisa dibuka. Mazmur 1:1-3. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang dimaksudkan ia seperti pohon. Gereja harus berada pada tempatnya, ditanam pada tempatnya. Yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang rindu terjadi. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Ini kerinduan Tuhan, syarat yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Tanda lain dari pondok Daud adalah, saudaraku, mereka hidup sebagaimana keluarga Allah. Sebagaimana keluarga yang ada. Tidak ada satu jarak lagi seorang akan yang lain. Semula kita orang asing, tapi ketika kita sudah bertobat, kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Amin. Gak ada duduk bersama begini tapi masih jangget di sini. Amin. Terapan hidup supaya umat Tuhan hidup dalam hukum kasih. Itu dinantikan Tuhan. Apalagi yang mesti dinantikan dari Tuhan. Lawatannya, kuasanya sudah Dia lakukan. Tinggal bagaimana saya dan saudara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tanda lain yang harus dilakukan adalah tidak ada jenjang perbedaan sehingga kemudian ada perbedaan skat atau perbedaan kasta kalau dalam agama Hindu. Ada gap, tidak ada. Semuanya sama. Kalau saya melihat, saya merasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Semua saudara merasakan pula hadirat Allah ada di tempat ini. Karena pondok Daud tidak dibangun atas dasar tembok-tembok yang ada sekatnya, ada bagian-bagiannya, ruang masuci, ruang suci, dan ruang yang lain. Tidak ada.
yang dibangun Pondok Daud adalah tenda. Semua orang melihat, merasakan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka untuk pagi hari ini, apa yang Tuhan mau kerjakan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan dalam Injil Matius ataupun Injil Lukas, di sana dinyatakan dengan jelas sebelum lahirnya Sang Juru Selamat, maka lahirlah Yohanes Pembaptis. Ya, dikatakan, coba dibuka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama. Pasal yang pertama, pada ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita baca pada ayat yang sebentar, 17. Mulai 16 saja. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Bangsa yang lebih dahulu dipilih, ya, itu mendahului, menjadikan diri mereka tanda bagi kedatangan Sang Juru Selamat. 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari zaman Soekarno sampai zaman Prabowo, kalau dengar kota itu maka dikunjungi presiden, maka kota itu mempersiapkan diri, ada yang di baris, berdiri di pinggir jalan untuk nyambut kedatangan presiden. Sederhananya seperti itu. Dibutuhkan pemulihan. Gerakan langkah hati dari pikiran untuk mencari Tuhan. Selama itu belum merata di tempat ini, lawatan Tuhan yang kita doakan setiap kali itu hanya sekedar doa yang dicatat oleh Tuhan. Tapi ketika saya bersama saudara mempunyai hati dan pikiran yang sama, saya percaya lawatan Roh Allah pasti terjadi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, itu artinya seperti apa yang saya kemarin sampaikan di tempat ini di hari Sabtu, ibadah persiapan, bukan lagi ibadah puasa. Saya terus terang selama itu saya menjadi malu saudaraku kepada Tuhan, kepada diri saya. Disebut ibadah puasa, tapi yang ikut tidak pernah puasa. Lalu Tuhan tegur, ganti dengan ibadah persiapan. Persiapan untuk hari minggunya, persiapan untuk minggu yang akan dimasuki. Tapi juga menjadi persiapan bagi umat Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Ayo sambut dengan penuh sukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya sampaikan kepada kita kemarin, bahwa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mendapatkan perlakuan privilege yang luar biasa, istimewa. Karena kepada saya dan saudara disediakan harta karun yang terpendam. Bukan kekayaan jasmani, bukan kekayaan lahiriah, bukan banyaknya uang, bukan banyaknya kekayaanmu. Tetapi Tuhan menyediakan kekayaan rohani. Yang dia simpan selama ini ada di dalam surga. Itu dibagikan kepada semua saudara yang percaya. Saudara dan saya menjadi kaya, bukan lagi kaya jasmani, kaya lahiriah, tapi kaya kekayaan rohani. Pengenalan akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga pagi hari ini saya akan menyampaikan tanda-tanda yang disebutkan tadi dalam Injil Lukas. Tapi saya membacanya sengaja mengambil dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir sebelum Matius, sebelum perjanjian baru.
Matius pasal pertama cerita tentang akan lahirnya sang juru selamat. Apa pesan Maleaki? Ya, kitab terakhir. Setelah itu 400 tahun kosong, tidak ada suara Tuhan. Ya, baru setelah kemudian ada berita bahwa akan lahir sang juru selamat di kota Bethlehem. Mari kita baca Maleaki pasal 4 ayat yang kelima dan keenam. Firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan sekali lagi saya ingatkan, firman ditayangkan itu untuk apa? Untuk dilihat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu syarat. Harus kita penuhi, kita responi. Yang setuju pasti berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sama dengan apa yang saya baca tadi di Injil Lukas. Injil Lukas itu mengambil dari kitab Maleaki. Ya, aku akan kirimkan Nabi Elia yang membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak. Intinya adalah Tuhan mau supaya terjadi pemulihan. Bukan saja hubungan jasmania, hubungan biologis anak, bapak dan anak. Tapi hubungan yang disebut siapa itu bapak, siapa itu anak. Juga dalam artian, pengertian rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh dinantikan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan, ingin mendapati umatnya yang setelah diberikan dirinya, pengorbanannya, pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib itu, yang menyatakan hukum kasih yang sebenar-benarnya, bukan hanya ucapan, bukan hanya spanduk, tapi dia jalani dengan mempersembahkan tubuhnya, hidupnya bagi umat manusia. Itu terjadi, amin, yaitu seorang akan yang lain saling mengasihi. Berikan tepuk tangan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saya katakan mendahului persyaratan saya, jangan dulu mati ya. Kalau saudara belum berdamai satu dengan yang lain. Karena setiap perbuatan, perkataan, ucapan akan kita bertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Jadi saya titip dengan ucapan, ojo mati se. Ya, kalau engkau kedapatan belum berdamai seorang akan yang lain. Yang setuju sajalah boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Khotbah saya hari ini adalah sesuai dengan apa yang saya persiapkan dalam catatan adalah masa persiapan, masa pembapaan untuk datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Masa persiapan. Ya kapan itu? Hari-hari ini. Ini masa persiapan. Jangan sampai saudara yang sudah mendengar pengajaran tentang 10 gadis, 5 ditolak. Gara-gara tidak menyimak ketika ada pengajaran. Sehingga dia hanya membawa pelita saja. Tidak membawa kendi yang berisi minyak. Tegas, ditolak. Hanya 5 yang masuk dan 5 ditolak. Jangan sampai firman Tuhan yang juga ditulis dalam Matius pasal 7, tolong ditayangkan, itu juga berbicara tentang hari Tuhan ini. Karena dengan jelas pada ayat 21 di sana dikatakan pada hari-hari akhir. Tet, oh tet, ya tet, oke. Tak titen ya, tet pakai apa tuh.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dua-dua. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ditolak. Inilah masa persiapan. Maka dengar baik-baik. Siapkan diri sungguh-sungguh. Bahkan pesan yang sampaikan saya kemarin, ya, dalam doa persiapan kemarin adalah kita mesti meresponnya, melakukannya dengan hati yang tulus. Orang geremeng, orang dengan mengeluh. Bukan hanya juga dengan hati yang tulus, tapi dengan kekudusan hidup. Itu yang Tuhan kehendaki. Apa artinya saudara melakukan firman tapi dengan geremeng, dengan ngersulo, dengan mengeluh, dengan ngomel, dengan dendam, benci, marah. Apa artinya? Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebenarnya saudaraku, saya harus membaca pada ayat Maliaki 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Situasi kondisi pada hari Tuhan itu seperti apa sih? Maliaki 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Ya, oke. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki, lanjut. Kek. Oh, kau tuh ganggu kek ya. Orang metu naik kek. Mau apa? Kok angel bener? Oh my God. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Menyala seperti perapian. Perhatikan ya. Menyala seperti perapian. Bukan sekedar ya datang begitu aja seperti Oktober masuk ke November. Tidak ada apa-apa. Ya. Menyala seperti perapian. Maka semua orang, perhatikan. Maka semua orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik. Menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar. Oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Habis. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan dan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah. Kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Di gunung Horeb. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketapan-ketapan dan hukum-hukum. Semua kembali berkata amin. Gambaran terjadinya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Langsung otomatis memisahkan antara orang yang bebal, orang yang tidak tunduk, yang tidak takut akan Tuhan, langsung jadi sate. Terbakar, kan dikatakan seperti jerami. Tapi langsung dibedakan orang yang takut akan Tuhan akan berjingkrak-jingkrak, luar biasa. Saudaraku, apakah itu betul begitu? Nek tidak percaya, ya nantikan hari itu.
Tapi saya mengasihi saudara, persiapkan dengan baik. Supaya saudara termasuk bilangan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Maka mari kita lihat bagaimana yang harus kita lakukan untuk menyambut hari Tuhan itu. Tolong, catatannya. Langsung, terus. Apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan datangnya hari yang penting itu. Hari yang besar, hari yang dahsyat itu. Saudaraku, saya berikan contoh untuk mudahnya. Seperti pemerintah Indonesia tepat sekali memilih Erick Thohir. Kerinduan pemerintah Indonesia khususnya Pak Erick Thohir. Ketika ditunjuk menjadi Ketua Umum PSSI. Langsung kerinduannya. PSSI Timnas harus terlibat dalam prakualifikasi Piala Dunia. Itu dicanangkan. Padahal sebelumnya nggak pernah belas. Ya, dan dia lakukan semuanya ditata sedemikian rupa. Dan kita sudah menjadi saksi akan keberhasilan Timnas PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir. Berikanlah tepuk tangan buat dia. Seperti menghadapi pertandingan yang besar dibutuhkan seorang coach, seorang pelatih, seorang pengarah strategi, seorang teladan, dan dalam hal ini adalah seorang bapa, seorang pemimpin, seorang yang memberikan hidupnya teladan bagi banyak orang. Itu bapak. Bukan bapak secara biologis, tapi bapak yang sesungguhnya siap menjadi teladan. Pasti orientasi hidupnya bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan generasi, untuk kepentingan orang lain. Saudaraku yang dikasihi, lanjut. Next. Yesus datang sebagai juru selamat. Korbankan dirinya untuk dosa kita. Menjadi penasihat yang ajaib dan gembala yang baik. Bahkan disebutkan juga dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu, Bapa yang kekal. Amin. Jadi kita mesti dengar-dengaran apa kata coach. Dan kita harus mengikuti latihan yang diperagakan oleh coach, pelatih. Serius sudah. Saya bukan cerita ansih soal sepak bola. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya ini mudah untuk menangkap apa yang mesti kita siapkan, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita sikapi di masa persiapan ini. Sehingga kita mempersiapkan diri karena tanda-tanda kedatangannya sudah atau sedang digenapi. Karena fase pemulihan sedang segala sesuatu sedang terjadi. Bahkan dimantapkan dalam Kisah 3 ayat 21. Tolong lagi, sekali lagi. Kisah 3 ayat 21 dengan jelas menyatakan di sana bahwa Yesus jangan dulu datang ya sebelum segala pemulihan segala sesuatu terjadi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Saya ulang baca. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Inilah fase pemulihan dalam segala sesuatu dengan syarat responi setiap firman Tuhan. Hiduplah sebagaimana firman kita naikkan pujian tadi sebagai dasar hidupmu. Jangan hanya diketahui, dicatat, di stabilo, ditulis, tempelkan dinding. Mau seberapa banyak sudah membuat demikian, tapi tidak pernah dilakoni. Tuhan menghendaki semua saudara, saya saudara, penurut Allah. Butuh kerendahan hati untuk mau melakukan semua itu. Tidak merasa, oh aku hamba Tuhan. Saudara kan jemaat. Saudara tidak perlu tahu apakah saya melakukan atau tidak. Tugas saya kan memberitakan firman.
Ya, kalau orang ini bisa berkata atau malaikat itu Tuhan datang, pasti orang yang berkata demikian, hamba Tuhan berkata demikian, ditapuk mulutnya. Saudaraku yang kasih, serius. Kenapa? Tadi dikatakan toh dalam bacaan kita malaikat tadi. Ya, supaya pulih. Ayo kita baca lagi ya. Supaya kita mantap gitu. Baca lagi pada ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya berani katakan, sesungguhnya bagi orang Kristen tidak ada kiamat. Karena sebelum kiamat, saudara dan saya sudah diangkat ke surga mulia. Bumi yang hancur, tapi saudara yang tidak diangkat. Maaf, saya pakai istilah Surabayaan, rasakno. Rasakno. Pak Danu ngerti ya, rasakno. Karena dikatakan dengan jelas, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tanda-tanda itu akan dikerjakan, sudah dimulai dikerjakan hari ini. Apa yang terjadi kemarin 2 minggu yang lalu yang di Spanyol, dengan adanya banjir bandang. Hanya banjir bandang kita kenal itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di mana-mana. Tapi mengapa dampak yang terjadi di Spanyol begitu hebat? Yang namanya kendaraan itu dikumpulkan di pinggir-pinggir jalan sepertinya. Remek kabeh. Apa yang terjadi? Karena di samping terjadinya banjir bandang, angin yang sangat kuat itu menghantam Spanyol. Itu tanda. Jangan kau mengatakan, ya Pak di sana Pak, di Spanyol itu banyak orang yang berdosa. Terjadi. Ini hampir terjadi di belahan dunia mana-mana terjadi. Yang dimaksud dengan supaya jangan memukul bumi sampai musnah. Jangan kau tantang Tuhan. Dan berkata, gak percaya. Ya kalau saudara itu diceritani ada makanan Pak di sana Pak enak Pak. Aku gak percaya. Itu maksudnya adalah jangan aku gitu. Baru aku percaya. Itu maksudnya guyonan. Tapi kita dalam hal ini saudara cuma main-main. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pada catatan. Ya, persiapkanlah. Sebab apa? Tanda-tanda zaman sudah jelas kok. Mau tunggu apa lagi? Perang, bencana alam, banjir, kelaparan, gempa bumi, penyesatan, guru-guru palsu sudah pada datang tanpa ditunda. Kok yo nekat, masih juga belum percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut. Di sisi yang lain terjadi kedurhakaan. Kasih semakin dingin. Murtad terjadi di mana-mana. Ya, nggak usah dibaca dah. Karena Matius 24 tadi sudah saya sebut. Perang, lapar, kelaparan dan seterusnya. Kisah 3:21 pun sudah saya baca. Mau tunggu apa lagi? Kalau sampai itu terjadi di sana, di sono, tidak di sini, tidak dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saudara dan saya masih beroleh anugerah. Selama firman Tuhan diberitakan, selama itulah kesempatan kita ngerti dan bertobat untuk sungguh-sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Lompat setelah Yesus, Paulus hadir sebagai seorang bapa, khususnya bagi Timotius. Kita baca nih 1 Korintus 4, 16-21 Mas, media. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saya pun berani menyatakan terbuka di hadapan saudara. Saya tidak sempurna. Tapi saya sudah pernah berkata, saya berani menyampaikan firman Tuhan. Kalau firman itu sudah saya jalani.
Kalau ada yang keberatan saya menyampaikan firman Tuhan, saudara boleh ngacung. Sehingga saya pun berani mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dalam yang kuturuti, akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Semua berkata amin. Saudaraku, ini yang harus kita menjadi perhatian kita. Saya sangat tergelitik untuk mengangkat kembali kata-kata sombong di situ. Jangan so anggap yang namanya sombong itu lalu hanya sekedar sikap lakunya, gaya jalannya, gaya ngomongnya. Tidak. Orang yang bebal, yang tidak mau dengar petuah, yang tidak mau dengar nasihat, yang tidak mau dengar firman Tuhan, ketetapan Tuhan, dinasihati tapi melengos. Orang yang bertolak belakang dengan Tuhan, apa? Sombong itu kan sama dengan congkak. Barang di Yakobus dicatat, orang yang congkak itu menempatkan dirinya musuh Allah. Saudaraku, ini yang harus menjadi perhatian kita. Tanda kedua orang sombong, lebih menuruti pendapatnya, lebih menuruti keinginannya, menuruti kepentingannya, dan menempatkan dirinya pada strata yang lebih tinggi daripada orang lain. Kowe iki sapa? Kowe ora ngerti to, aku iki sapa? Hamba. Wong kowe dhewe ora ngerti kok. Ya, itu sombong. Tidak sama, bahkan firman Tuhan ngajarin apa? Kamu harus menempatkan orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Merendahkan diri, rendah hati, itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Jadi siap menerima nasihat, menerima petuah, menerima petunjuk, menerima pengajaran. Itu orang yang rendah hati, bukan sombong. Maka saudaraku kembali pada catatan mas. Ya. Next. Tanpa pembapaan rohani. Ibarat hidup kita ini seperti anak yatim piatu. Sebenarnya catatan ini sudah saya benahi ya. Saya tambahi piatu. Tapi tidak apa-apa mas. Tanpa pembapaan rohani. Ibarat kita hidup sebagai anak yatim piatu. Yang ternyata di mata Tuhan itu membutuhkan perhatian khusus. Seperti ditulis dalam Yakobus 1:7 itu. Tayangkan. Yakobus 1:7. Sampai dikatakan kalau saya mengunjungi janda-janda dan yatim piatu, disebutkan itu ibadah saya, ibadah yang sejati. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Katakan amin. Sampai menjadi perhatian Tuhan tuh. Sehingga Tuhan tidak begitu saja menggenapi agendanya. Tidak segera datang ke dalam dunia ini sebelum pemulihan terjadi. Dalam khotbah hari ini pemulihan terjadi adalah terjadinya hubungan kembali antara bapak dan anak. Antara bapak rohani dan anak rohani. Antara kita satu dengan yang lain. Terjadi pemulihan. Berikan tepuk tangan. Lanjut. Next. Gereja harus memperhatikan kebutuhan pembapaan bagi jemaat. Jadi teladan, jadi contoh, jadi penopang, pendorong. Jangan sampai kemudian orang lain berkata, alah
Dek dewi baik ngono. Untuk soal datang sajalah. Harus lebih lebih cepat, lebih pagi. Nampak sekali dia datang, kita datang dengan semangat. Semangat itu membuktikan kita punya iman. Kita punya pengharapan. Kita percaya apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Amin. Jangan maafin contoh, jangan berebut untuk disi-disian, teko. Kalau ternyata seorang pejabat, apalagi ini mau pilkada, siap membagi voucher. Wah, sregep banget. Di rumah masih cuci pakaian ditinggal. Karena ada di jalan besar bagi-bagi voucher. Bukan itu saja, saudara. Lebih-lebih ketika kita mau mencari Tuhan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bertanding, berlomba untuk kita saling mendahului. Yang setuju yuk berikan tepuk tangan. Untuk menjadi penopang, penguat, penjamin satu dengan yang lain. Baca dalam Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Di situ dengan jelas dikatakan apa firman Tuhan. Kita yang kuat. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tepuk tangan yang panjang. Kita mesti akui ketika firman dibaca begini, iya saya belum ke sana. Saya belum melakukan itu. Dalam banyak hal saya masih mencari kesenangan saya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut, hampir selesai. Sebelum datangnya hari besar yang dahsyat itu dibutuhkan pemulihan hati Bapa dan Anak. Kerelaan hati untuk kesempurnaan seorang akan yang lain. Benar-benar kita free, bebas. Maka tadi saya sampaikan pesan, ojo mati sebelum kita berdamai dengan seorang dan yang lain. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kerelaan hati kita untuk kesempurnaan seorang akan yang lain. Ini yang harus kita cari. Sebagaimana sebelum lahirnya datangnya Yesus, sebagai persiapan lahirlah terlebih dahulu Yohanes Pembaptis. Dalam roh dan kuasa Elia, yaitu pemulihan. Sudah kita baca tadi. Lanjut. Mempersiapkan kedatangan Kristus kedua kalinya dipastikan terjadinya pemulihan, kembalinya umat manusia kepada Tuhan, hati Bapa dan hati Anak, hati pembapaan. Ngalah. Biasanya Bapak itu ngalah sama anak-anak. Amin. Ingat, yang dimaksud hati Bapak bukannya berlaku untuk bapak-bapak. Bukannya berlaku untuk para laki-laki. Tapi ini berlaku, ini hati Bapak. Ibu pun harus menjalani. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan gak peduli sama orang lain lah. Ini waktunya kita peduli. Kalau tidak kita latih sekarang, mulai sekarang, dari mulai yang terkecil, kapan kita akan lakukan yang besar? Amin. Lanjut. Masih ada enggak? Oke, ini baca ulang aja. Lanjut. Lakukanlah kerinduan hati Tuhan, terjadinya pembapaan sebagai agenda kehidupan kita hari-hari ini. Bina, latih, arahkan, teladankan kehidupan. Dan fasilitasi orang lain untuk mengenal kembalinya datang kepada Tuhan. Markus 10, 13, 16. Seperti sikap seorang anak. Kita harus memfasilitasi, tidak ngelarang-ngelarang. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan
menghalang hal ini. Mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang umpunya kerajaan Allah. 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jangan sampai saudara berkata, alah sregep-sregep, oke ono wonge soalnya, cari muka. Tolong itu biar dikatakan orang yang belum kenal Tuhan. Jangan ada di lingkungan gereja. Saudara harus rajin. Rajin ibadah, rajin doa, rajin dengar firman Tuhan, rajin melayani. Rajin juga berbagi seorang kepada yang lain. Berikan tepuk tangan. Amin. Lakukan. Nggak ada yang ngelarang. Saudara mau bagi-bagi setiap minggu, mau bagi-bagi apa saja yang bisa dibagi. Nggak masalah. Asal jangan dibawa kemari kan. Nggak boleh, kita sudah sepakat. Di atas nggak boleh ada makanan, ada minuman. Di bawah tempatnya. Nggak masalah. Lakukan saja. Ya. Sebab itu saudara siap menjadi berkat bagi orang lain. Itu intinya. Saudara kasih Tuhan. Lanjut. Kalau tidak salah ini sudah solidio. Oh belum. Gereja harus kembali pada tempatnya. Agar gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Ini khotbah ini akan saya sampaikan besok hari Selasa. Di MDC. Waktu hamba Tuhan sekota Surabaya meminta saya untuk khotbah di doa dalam rangka 10 November untuk membuat gereja Tuhan bersatu hati berdoa bagi Surabaya. Gereja harus kembali pada tempatnya agar gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Suasana pembapaan menjadi teladan, menjadi pendorong, menjadi penyemangat orang lain harus kita lakukan. Yang setuju boleh tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Solideo Gloria. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Mari katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, kami dengar isi hatimu, kerinduanmu yang telah Engkau singkapkan bagi setiap kami. Engkau menghendaki setiap kami
mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Terlebih dalam hal hubungan seorang akan yang lain. Bukan saja di antara kami keluarga biologis, tapi hubungan kami seorang akan yang lain. Untuk kami dapat memberikan pengakuan di hadapan-Mu dan di hadapan dunia. Kami semua ini adalah keluarga Allah yang terpilih untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Menjadi teladan bagi dunia. Amin. Supaya banyak orang dunia akan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, meteraikanlah setiap kebenaran firman Allah ini. Jadikanlah setiap kami siap menjadi saksi, siap menjadi alat-Mu. Terlebih dalam rangka menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Agar kami semakin serius, fokus, dan kami menjalani ibadah, pelayanan, bahkan kehidupan dalam dunia ini. Untuk tidak sedikit pun kami lengah. Kami akan sungguh-sungguh hidup berpadanan pada Injil-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan sepakat sehati untuk menaikkan doa syafaat kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini Bapa kami percaya, proses pemulihan terjadi di tempat ini. Bukan oleh kekuatan manusia, tapi Roh-Mu sendiri yang mengerjakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat isi hati-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Sudi Dharma dalam segala pelayanannya. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau sanggup mencukupinya. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga besarnya. Berkati juga gembala sidang kami Bapak Angga Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupannya. Pelihara dia dalam segala pelayanannya. Berkati gereja-Mu Bapak Diaspora Sejahtera, dimanapun gereja Diaspora Sejahtera ada. Karena Engkau sendiri Tuhan yang mendirikan Diaspora Sejahtera. Engkau yang sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memulihkan umat-Mu. Kasih-Mu melanda setiap umat-Mu yang ada di Diaspora Sejahtera. Jadikanlah Diaspora Sejahtera Tuhan sebagai jawaban buat Indonesia, bahkan buat dunia. Kami percaya Tuhan, bukan kemampuan manusia yang sanggup menjadikan Diaspora Sejahtera menjadi jawaban dunia. Tapi Roh-Mu Tuhan yang dinanti-nantikan bangsa-bangsa, itulah yang berkarya melalui umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Layakkan kami untuk terus mengagumi-Mu, untuk terus memuliakan-Mu Tuhan, untuk terus mengagungkan-Mu. Saat ini Bapa, kami bawa bangsa kami kepada-Mu. Engkau telah memberikan pemerintahan baru di Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami dan seluruh jajaran yang ada. Bahkan Tuhan, Engkau telah mempersiapkan kepala-kepala daerah yang terbaik untuk Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu. Kami mau melihat Tuhan, merasakan dan menikmati kemakmuran terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di diaspora, mungkin ada yang mengalami kekurangan, Tuhan Kau sanggup mencukupinya. Yang kesusahan Tuhan Kau sanggup menghiburnya. Karena Kaulah pengharapan kami, satu-satunya penolong kami Bapa.
Engkaulah Allah kami, kehidupan kami, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Surabaya. Terima kasih buat kota-kota sekeliling Surabaya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di Surabaya. Lewat Surabaya, Indonesia dimenangkan. Puji namamu Bapa, terpuji namamu. Saat ini Tuhan kami mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena semua yang ada pada kami, milik-Mu dan untuk kemuliaan bagi kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Mari hadir dalam doa pagi di hari Rabu dan Sabtu pukul 5-6 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite, bisa mengikuti melalui Zoom. Meeting ID 850-7681-1319 passcode doa pagi. Puji Tuhan, pembangunan rumah Tuhan di SCM Gang Doli dapat dikerjakan kembali, dan sekarang pemasangan keramik serta pembuatan lantai mimbar juga hampir selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan dari Bapak Dr. Adi Santoso dan Bapak Markus Widodo sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kebutuhan berikutnya adalah karpet untuk lantai ukuran 5,25 meter kali 5,5 meter warna abu-abu serta lem Fox. Kemudian sound system dan 3 buah mic wireless. Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pembangunan rumah Tuhan di SCM Gang Doli dapat menghubungi Bapak Rudi Suwito. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 29 November 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC. Kelas ini juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 83471042732 passcode pengajaran. Jangan lewatkan Time to Share, Senin 11 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, bersama Bapak PDP Chandra Wijayali. Mari para pejabat, diaken, diakones, pendoa dan jemaat Tuhan bergabung bersama dalam gerakan doa sekota Surabaya Sejahtera. Selasa 12 November 2024, pukul 18.30 di GKPB Masa Depan Cerah, Jalan Putat Gede Selatan nomor 2 Surabaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, progres pembangunan rumah Tuhan NICC saat ini adalah pengerjaan listrik dan titik lampu, juga penyambungan panel AC. Mari kita terus berdoa untuk pembangunan ini, terutama juga persiapan untuk Natal 2024 yang akan diadakan di auditorium. Bapak Ibu juga dapat mendukung pembangunan rumah Tuhan NICC melalui Lumbung 2000. Setiap rupiah dari taburan Bapak Ibu sangat berarti. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganku yang terbaik bagiku. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kasih Bapa yang luar biasa. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku. Amin. Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Semua percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ayo berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Berikan juga sorak-sorai bangga pada anak-anak generasi kita ini. Haleluya. Luar biasa, segede kabeh. Mana tadi kok sudah ganti? Siapa? Kemana? Di bawah. Oke. Luar biasa. Sebisa meneh. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Luar biasa. Masih ada tepuk tangan. Saudara, di Malang hari ini ada Appreciation Day. Memberikan apresiasi kepada para volunteer yang melayani setahun ini. Dan kita semua terlibat untuk bisa mensupport acara ini. Sehingga ibadah sore yang nanti di Angkatan Laut itu ditiadakan. Supaya mereka semua bisa hadir di NICC. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang volunteer. Ya, untuk diarahkan oleh gembala. Terima kasih, diberi apresiasi, semuanya dapat berjalan dengan baik. Coba usulkan kepada gembala saudara, di Surabaya juga diadakan. Saya siap, saya sangat suka untuk mengencourage orang maju. Amin. Jadi kalau memang hanya oleh karena perkara kecil itu mereka bersemangat, ayolah kita lakukan rame-rame. Supaya pekerjaan Tuhan, saya sudah katakan, pekerjaan Tuhan masih panjang, masih banyak sekali. Tapi waktunya, waktu Tuhan sudah tinggal, bukan sedikit, tinggal sedikit. Sedikit saja itu, ya sedikit. Ya. Jadi kita mesti bergegas melakukannya. Buka jalan untuk orang melayani, buka jalan. Jangan dihambat, buka jalan. Tuhan, ya sampai mereka sungguh-sungguh alami zaman Tuhan. Tuhan menyerahkan seumatmu yang telah kau tebus melalui darahmu. Mereka semua adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Bentuk dan jadikanlah mereka seturut dengan rancanganmu. Seturut dengan agendamu. Seturut dengan skenariomu Tuhan. Kau percaya
kami tidak ragu Tuhan akan kasih-Mu yang hebat, yang terus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Tresnya bagi setiap mereka, umat Tuhan, yang adalah biji mata-Mu. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus teguhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pasti digenapi. Baik pergumulan pribadimu, keluarga, bisnis, pekerjaan, apapun juga. Serahkanlah semua itu dalam tangan Tuhan. Dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan siap menyertai dan memberkatimu. Allah Bapa di surga yang punya rancangan, yang punya agenda. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang siap menyertaimu, memberkatimu. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus akan engkau nikmati sepanjang hidupmu. Dari saat ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya.